pada minta maaf. Mereka mikirnya aku pakai ilmu macam-macam. Tapi jadi ceritanya dulu tuh ya, aku pernah ngawas proyek di tahun 2015 itu di bagian lab teknis yang bertugas untuk mengawasi pembangunan ataupun pekerjaan struktur beton yang ada di salah satu jembatan nasional. Nah, suatu waktu aku mau ngawasin pekerjaan campuran untuk pengecorannya tuh, ada satu tim tuh yang aku awasin bareng teman-teman aku. Ya udah, mereka lagi nyampur agregat untuk pengecoran. Ada keanehan yang aku temui waktu itu. Nah, aku temuin tuh tiap saksmen setelah mereka pakai langsung dibakar. Sementara waktu itu kan musim kemarau dan siang hari dan berangin. Itu kan agak janggal ya. Ya udah, aku nyusun strategi bareng teman-teman, aku ngumpet tapi aku ngawasin dari jauh. Nah, disitulah aku mendapati ada sebuah kecurangan yang mereka lakukan. Jumlah semen yang mereka pakai itu ternyata nggak sesuai spesifikasi teknis yang harusnya dipakai gitu ya, dikurangi tuh. Ya udah, aku langsung jalanin SOP-nya, di mana SOP yang disampaikan oleh pimpinan aku di lapangan bahwa setiap ditemukan pelanggaran itu harusnya yang ditegur adalah pengawas dari kontraktor, pengawas mereka dari tim yang bekerja, para pekerja itu. Ya udah, aku tegur lewat beliau. Kemudian aku isi tegur juga di salah satu buku itu ya, yang ada di direksi kitnya mereka di kontraktor. Udah, setelah prosedur itu aku jalanin, aku juga ngelaporin sama bos aku yang ada di lapangan, quality engineer. Ya udah, prosesnya selesai. Dan kemudian tiba-tiba di besok harinya sekelompok pekerja itu mendatangi aku sambil satu orang yang paling depan itu nunjuk-nunjuk loh di muka aku gitu loh. Dia keberatan dengan hasil laporan aku itu karena mereka udah ditegur langsung sama pengawas kontraktor yang sebelumnya aku tegur itu kan. Ya udah, aku diam tapi aku jawab ya. Setelahnya aku jawab, aku bilang ke mereka kalau kalian mau protes ya udah, sebentar setelah makan siang kita akan ketemu langsung di kantor direksi kit yang punyanya kontraktor, punyanya bos kalian ya. Aku tunggu di sana. Tapi mereka nggak muncul-muncul tuh. Setelah itu makan siang lama aku nungguin tapi nggak ada yang muncul. Ada cerita berbeda setelah itu. Cerita yang aku nggak sangka-sangka adalah ternyata bos besar kami yang di lapangan itu, yang di atasnya bos lapangan ya, sebenarnya namanya site engineer tuh, dia ngomel-ngomel keras ke aku sambil gimana gitu, katanya aku lambat ngasih laporan dan lain-lain. Ngomelnya bahkan, waduh, kok malah jadi aku yang disalahin gitu kan. Setelah ngasih laporan yang aku pikir itu adalah sebuah hal yang patut diapresiasi, malah diomelin sambil bentak-bentak malah gitu. Yaudah, karena aku udah down, dibentak-bentak sama dia, aku ngambil tuh gajiku, aku pulang, aku nggak selesaiin proyeknya, aku pulang ke rumah, aku matiin HP selama seminggu. Ceritanya aku lagi merajuk nih. Oke, setelah seminggu itu kan teman-temanku di kampung juga kan sebagai kelompok pekerja yang ada di pekerjaan tanggulnya ya. Jadi ketemu langsung. Ada yang salah satu temanku yang nyampein bahwa orang yang nunjuk-nunjuk aku itu besoknya jatuh dari jembatan. Parah banget. Katanya kepalanya sampai robek. Jatuh dari jembatan itu, robek. Dan gitulah, kondisinya agak parah gitu kan. Setelah aku dengar kabar itu, aku aktifin HP yang selama seminggu aku nggak aktifin. Ternyata banyak SMS yang masuk. Orang-orang yang ada di proyek itu banyak yang minta maaf juga ke aku, termasuk juga teman-teman setimku yang ada di lapangan. Mereka pada minta maaf. Mereka mikirnya aku pakai ilmu macam-macam, tapi itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya sebuah kejujuran yang aku aku praktekkan yang ada di proyek yang tempat aku bekerja. Selang beberapa tahun kemudian aku tiba-tiba ketemu ya, aku makan bakso, ketemu sama temanku yang kebetulan jualan bakso itu. Nggak nyangka juga dia jualan bakso. Dia ngabarin aku tuh, dia bilang, kamu tahu nggak di proyek dulu? Kenapa? Sebenarnya kita tuh selesai proyek mau dikasih duit sebesar 7 juta per orang di tim aku tuh, tim pengawasan di konsultan. Terus tapi nggak disampaikan ke kita, satu orang doang yang dikasih, yang satu suku sama mereka. Sebenarnya mereka bos-bos aku itu adalah suku lain, bukan suku bareng aku tuh ya. Terus gimana? Setelah itu bos besar yang bentak-bentak aku di lapangan, ternyata beliau dikabarkan kecelakaan di kendaraannya sampai biji matanya keluar tuh, kata teman aku. Waduh, aku kan shock kan.